Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Setia Sampai Akhir, yang terambil dalam Matius 24 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kehendak Tuhan untuk kita adalah kita setia dalam mengikuti Dia dan melayani Dia. Karena orang yang setia adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dan bagi mereka yang setia akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang teguh memegang janji. Ketika kita berjanji untuk melayani Tuhan, maka kita harus teguh memegang janji itu dengan melakukan pelayanan dengan setia. Orang yang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh dan dapat dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang taat. Dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan tentunya adalah ketaatan kepada Tuhan. Orang yang melakukan kesetiaan adalah orang yang memiliki karakter buah roh. Buah roh adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika melakukan kesetiaan itu artinya kita mengikuti karakter Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7, hendaklah ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Tetaplah setia sampai akhir, yang berarti telah mengakhiri kehidupan dan pertandingan iman dengan baik. Untuk kita seperti Paulus dapat bertahan sampai akhir, maka kita akan mengambil suatu gambaran bagaimana seorang pelari maraton yang berlari dalam satu area atau gelanggang pertandingan yang jauh, tetapi tetap bertahan sampai garis akhir. Saudara, untuk kita mengakhiri pertandingan iman kita lewat gambaran pelari maraton tadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki daya tahan rohani yang kuat, prima, dan stabil. Karena ketika kita tidak memiliki daya tahan, maka kita akan kalah. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal untuk kita memiliki daya tahan rohani yang kuat, supaya kita bisa tetap setia sampai akhir. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah makan makanan rohani, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dalam Matius 4 ayat 4. Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran, firman Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai sukacita kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan akan tetap kudus sekalipun dunia cemar. Orang yang hidup dalam terang firman Tuhan tidak akan salah arah. Membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah orang yang membangun di atas dasar yang teguh dan benar. Mari gunakan waktu dengan baik. Aturlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah milikilah nafas rohani yang kuat atau panjang. Nafas hidup orang percaya adalah doa. Oleh sebab itu kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Dalam 1 Tesalonika 5:17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi mari tingkatkan doa, pujian, dan penyembahan kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan yang terakhir adalah berlatih dengan tekun. Masalah dan persoalan adalah latihan bagi kita untuk membentuk otot-otot rohani, membangun iman, dan mendewasakan kita. Jadi ketika masalah datang, kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena setiap persoalan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bertahan dan sampai pada akhirnya maka kita akan selamat. Karena orang yang setia sampai akhir akan menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin.